Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini sudah banyak ya yang menggunakan AI. AI baik untuk omong-omong, AI untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Ada juga yang menggunakan AI untuk misalnya deteksi apa gitu dari gambar gitu ada. Biasanya nggak pakai online, pakai offline. Sebenarnya kalau ada koneksi internet pakai online pun bisa ya, karena sekarang banyak layanan yang menyediakan jasa melakukan sesuatu. Mau deteksi tulisan, deteksi wajah, deteksi angka. Sebulan 200.000 kalau nggak salah. $20 atau berapa. Untuk yang bisa tiap detik cek. Ada yang gratisan juga, jadi dikasih kuota sehari mungkin cuma 100 atau 200 yang ya beberapa kebutuhan nggak butuh banyak-banyak. Gratis, akurat, jadi wis gak usah beli komputer, beli VGA card untuk analisa dewe, langsung pakai gitu ya. Nah, fokus kali ini adalah untuk yang nggak kayak gitu. Bukan untuk yang pakai API, tapi yang ngomong langsung, yang bisa diajak ngomong AI-nya. Mungkin ono sing jenenge apa agentik ya. Jadi AI-nya itu berada di program yang buat kodenya. Boy, gak ngetut. Soalnya ya sekarang nggak program. Jadi ya kita ngomong yang dari webnya saja atau yang bisa diajak ngomong-ngomong gitu ya. Yang perlu jadi catatan itu adalah AI akan sering itu melakukan asumsi, dideduksi berdasarkan ini, maka dia akan menyimpulkan ini gitu ya. Yang kadang nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi meminta sesuatu ke AI itu harus betul-betul deskriptif ya. Jadi kalau pengen gambar ini gitu ya, langsung sebutkan misalnya aktor ini, artis ini, pakai baju ini gitu ya. Tapi entah ya, nggak semua AI boleh. Kalau soal contohnya orang beneran itu nggak semua AI membolehkan ya. Karena sih nggak belum. Jadi ya yang penting deskriptif lah. Termasuk pantulan cahaya kalau misalnya bicara soal mobil. Pantulan cahaya nih apa yang terrefleksi di mobilnya. Kalau menggambarkan seseorang ya sekalian ngomong gini kayak ya apa, rona wajah ya apa, keadaan gembira, sedih. Harus sedeskriptif mungkin. Nah, mungkin yang sering itu adalah untuk problem solving, untuk menanyakan solusi. Nah, menanyakan solusi ini ya yang sering bikin mangkel. Kalau generate gambar, generate suara, itu tergantung dari seberapa deskriptif kita itu menjabarkan. Kalau problem solving, minta menjawab pertanyaan tentang masalah sesuatu, itu yang kita itu nggak bisa kadang nggak bisa kendalikan. Walau ya ada setelan yang memungkinkan kita itu membuat AI bisa lebih akurat. Jadi
kita harus lihat dari latar belakangnya AI dulu. AI itu adalah sebuah program yang fleksibel. Jadi AI itu bisa pinter karena dia punya banyak data. Database-nya banyak, informasinya banyak. Dia juga bisa menambahkan informasi. Ya tentu sumber informasi ini macam-macam. Ada sumber informasi terpercaya, ada sumber informasi yang tidak terpercaya. Jadi AI itu kadang mengasumsikan ini gitu ya. Misalnya problem ya file LibreOffice yang ketika dibuka rusak lagi tampilannya gitu ya. Kalau AI-nya itu nggak tahu bahwa itu adalah sebuah bug, dia akan menyalahkan kita. Dia akan ngasih informasi, oh harus gini, oh formatnya harus gini, nebak. Dan nebak-nebaknya itu kalau AI ya sering salah. Karena AI nggak punya intuisi. Jadi ya memang AI itu bisa menganalisa, tapi ya kadang ada analisa yang luput. Contoh, editor pernah minta AI menganalisa sebuah data ya. Padahal data itu jelas ya, ada angka yang merupakan kelipatan dari angka satunya. Nah itu AI nggak bisa nangkep. Baru tanggap setelah ini loh, sebenarnya angka ini cuma 2 kalinya ini gitu. Baru, oh iya gitu. Nah sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membuat AI itu ya lebih tanggap ya, lebih bener ya jawabannya ya. Maaf, kita ngomong soal coding dulu. Soal coding ini ya, kita itu harus ngasih masukan-masukan. Contoh, tolong buat programnya itu bisa dipastikan nggak error saat dikompil. Pastikan namanya itu gini. Pastikan nggak menggunakan ini di sebuah ini gitu ya, karena misalnya versinya nggak mendukung gitu. Kita juga harus nyebut kalau misalnya kita menggunakannya di apa gitu, Python versi 3.4, PHP 5 dan seterusnya. Harus versinya juga jelas. Karena kalau nggak gitu AI bisa ngasih kode yang nggak bisa dikompil, nggak bisa dijalankan. Jadi kita ngasih informasi itu, pastikan nggak ada error, pastikan nggak ada memory leak, pastikan nggak ada break inside loop atau apalah gitu ya. Jadi harus kita ngomong betul-betul. Jadi kalau perlu setiap permintaan kita itu ditambahi teks yang menyebutkan apa-apa saja yang jadi batasan, apa saja yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kode itu nggak bisa dikompil ya, nah setelah kita minta untuk melakukan error checking, memastikan bahwa programnya bisa dikompil, nah itu langsung apa yang kita dapatkan itu jadi benar. Misal untuk memastikan bahwa misalnya buat web ya, entryan tersebut bisa benar masuk ke database yang dimaksud. Nah kita harus minta AI untuk melakukan validation test. Jadi ya sebenarnya AI itu punya kemampuan ya. Tapi kalau kita mintanya tanpa menyebutkan secara eksplisit, dia nggak ngasih. Jadi kita harus betul-betul ngasih eksplisit apa saja yang harus dilakukan. Baru nanti AI akan mengeluarkan kemampuannya.
Jadi kalau perlu setiap prom itu kata-katanya mungkin 10 halaman lah kira ya. Kalau tentu AI itu untuk akun free-nya ono batasan halaman, batasan apa. Tapi beberapa batasan itu hanya pada satu pesan saja, satu chat saja, satu omongan saja. Kalau ada yang ngasih batasan selama misalnya sehari maksimal sekian baris gitu ya. Tapi ya, kayaknya kebanyakan kalau soal teks kita apa yang kita omongkan itu batasannya ya cukup leluasa. Ya sebenarnya masalah apapun sih ya. Minta hitungkan ini gitu ya. Kita ya minta dia pastikan bahwa cross reference-nya bener, sumber-sumbernya bener. Kalau ada misalnya aturan hukum ya, ngomong aturan hukumnya sudah sesuai ini gitu ya. Jadi kita buat template ya, template yang digunakan untuk AI, untuk membuat AI bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kalau misalnya kita ragu-ragu apakah AI-nya mampu apa enggak, tanya ke AI-nya. Tanya, AI apakah kamu bisa melakukan ini? AI apakah kamu punya fitur ini gitu ya? Dia akan jawab. Nah kalau perlu ya kita tanya AI, bagaimana caranya biar kamu itu memberikan jawaban yang lebih benar, memberikan kode yang lebih benar. Nanti AI-nya yang ngomong, biar kodenya lebih benar, tolong ngomong ke saya ini gitu ya. Jadi AI-nya sendiri bisa ngasih jawaban soal apa yang harus kita lakukan biar AI-nya lebih akurat. Ya tapi tentu ya seperti jawaban AI yang lain, gak semua ditokno. Kita harus tanya secara spesifik. Nah selain itu kita juga bisa memberikan arahan-arahan ya. Jadi kita bisa membuat AI itu jawabannya lebih mengerucut. Tapi ini kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati karena kita harus memastikan bahwa apa yang kita omongkan itu merupakan fakta ya. Karena kalau kita ngomongnya adalah hal yang bohong, ya AI-nya bakal belajar bohong. AI-nya bisa membuat ya apa yang ia omongkan itu nggak sesuai kenyataan. Jadi kita harus benar-benar ya memastikan bahwa apa yang kita minta itu memang benar. Karena kalau nggak benar, AI-nya akan belajar bohong. Kalau sudah bohong ya AI-nya nggak akan berguna untuk kita. Karena untuk apa kita omong-omongan dengan yang AI yang ngasih jawaban selalu salah. Jadi ya AI itu anggap kayak anak kecil gitu ya. Yang kalau kita arahkan ke yang nggak kena ya nggak kena. Arahkan ke yang kena ya kena. Ya moga-moga aja orang di seluruh dunia ini lebih banyak yang kena daripada yang nggak kena. Karena kalau banyak yang nggak kena nanti akhirnya AI-nya jadi AI nggak kena. Karena AI itu kan hanya program yang berdasarkan masukan. Kalau masukan yang ngawur, yo, jadi bakal ngawur juga. Nah, kita itu bisa ya mengarahkan ya. Misal dia ngasih fakta salah, gitu ya. Kita ngomong salah, saya sudah pernah nyoba dan informasi itu tidak benar. Kita juga bisa minta AI untuk filter. Ya. AI, jawaban yang kamu omongkan ini nggak sesuai kenyataan. Blokir semua sumber informasi yang mengungkapkan hal itu misalnya. Labeli informasi tersebut sebagai informasi yang tidak bisa dipercaya. Labeli informasi tersebut sebagai informasi tidak sesuai kenyataan. Jangan bilang bohong karena AI gak ngerti kata-kata bohong kok ya. Jadi ngomong informasinya salah, informasinya tidak dipercaya, informasinya nggak sesuai kenyataan, semacam itulah.
nanti AI-nya akan ya jadi lebih waspada, lebih pinter. Dia akan mengeluarkan ilmu-ilmu lain yang nggak keluar karena informasi salah tersebut. Karena kadang informasi salah tersebut itu banyak, melimpah. Karena informasi salah banyak, maka ya akhirnya yang dikeluarkan adalah informasi yang melimpah ini. Nah, untuk mencegah hal itu ya kita sarankan untuk pergunakan misalnya referensi berdasarkan website ini yang kita yakini itu benar. Nah, nanti ya akhirnya AI akan mengerucut ke jawaban yang benar. Jadi kita bisa buat AI itu memblokir sumber informasi dia sendiri. Jadi dia akan membatasi dirinya ke informasi-informasi yang kita pilih. Sebenarnya sama kayak Google, cuma AI-nya ini terlalu fleksibel. Kalau nggak kita batasi, semua dipakai. Jadi untuk membuat AI-nya lebih akurat ya kita harus batasi informasi-informasi atau sumber-sumber informasi yang salah. Misal blokir semua informasi yang ngomong bahwa Jokowi itu wanita gitu. Ya nanti pasti akan lebih akurat. Nah, seterusnya juga ada yang namanya tingkat adaptasi ya. Tingkat kalau programmernya confidence level. Jadi di AI itu ada namanya confidence level. Karena namanya AI, semua itu serba nggak pasti. Jadi nggak kayak yang aliran normalnya di mana semua hal itu pasti. Ya kalau komputer normal itu semua hal pasti. Ya. Kalau AI karena dirancang fleksibel, dia itu banyak ketidakpastiannya. Kayaknya gini. Kayak nebak angka, dia ada yang nggak pasti, ada yang pasti. Kayaknya gini, jadi berdasarkan probabilitas, berdasarkan kemungkinan. Nah, biar kita bisa dapat jawaban yang betul-betul sesuai, betul-betul akurat, sesuai bisa mengena gitu ya dengan apa yang ingin kita tahu, bisa benar, bisa enggak menyimpang. Itu kita bisa minta AI untuk hanya menjawab berdasarkan informasi yang ya itu yakin. Jadi misalnya kalau pakai bahasa Indonesia ya, tolong hanya sampaikan jawaban yang kamu itu 50% yakin, minim 50% yakin. Kalau versi bahasa Inggrisnya ya tell me pokoknya confidence levelnya itu 50%, at least 50%. Nah nanti AI-nya nggak akan menjawab hal-hal yang dia sendiri nggak yakin. Jadi biasanya AI itu sembarang mau yang dia nggak begitu yakin ya ditokno kabeh. Bahkan kadang yang nggak begitu yakin banyak, karena memang banyak informasi ya. Kebanyakan informasi itu nggak meyakinkan. Nah, kalau kita minta AI hanya jawab yang ya dia cukup yakin, jawabannya akan sangat mengerucut. Dan biasanya jawabannya itu kalau kita coba benar. Jadi ya kita itu sebenarnya bisa ya mempengaruhi bagaimana AI mikir, bagaimana AI menjawab. Nah tentu tingkat yakin tidaknya ini bergantung juga pada AI mana yang kita ajak omong. Beda AI akan beda levelnya. Ono sing levelnya brutal, bebas ya gak karu-karuan. Ono sing rada membatasi ya. Gak ngerti, ngomongnya gak ngerti gitu ya. Tapi ya kebanyakan AI itu modelnya brutal. Masih gak ngerti, jawab saonoe gitu. Nah kalau misalnya seperti itu kan yuk AI-nya nggak guna kan.
Kalau nggak guna ya kayak apa digawe. Jadi ya modelnya seperti itu ya. Karena itu sekarang banyak yang pakai ya, usahakan lah jangan ngajari AI itu bohong. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.